Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League, yakni di game week kedua atau di pekan kedua antara Manchester City menghadapi Bournemouth. Bournemouth kita tahu bahwa ini adalah tim promosi yang seyogyanya sempat juga tampil di Liga Inggris di musim 2017-2018 kalau nggak salah. Terus sempat terdegradasi juga dan kembali lagi ke Premier League. Maka dari itu tim ini pada dasarnya adalah tim yang notabene sangat kuat di Liga Championship musim kemarin. Nah, sekarang mereka menghadapi juara bertahan Manchester City di kandang Manchester City pula. Tentu skuad baru dari Manchester City dengan ditambahnya Erling Haaland, Julian Alvarez, dan beberapa pemain lainnya yang masih bertahan di City akan menghadapi skuad yang notabene tidak begitu mewah dari anak asuh Scott Parker. Ya, kita tahu Bournemouth ini merupakan tim yang notabene tim kelas bawah kalau secara tanda kutip dari segi kualitas dan kuantitas pemain yang dimiliki. Akan tetapi mereka akan berjuang di musim ini di Liga Premier League. Ya, pertandingan diadakan di Etihad Stadium. Tentunya ini menjadi positif poin untuk klub Manchester City karena didukung oleh banyak pendukungnya, The Citizen, di kandangnya sendiri. Sejak menit pertama mereka langsung mengurung pertahanan dari Bournemouth. Kita tahu bahwa Bournemouth ketika menghadapi klub-klub yang notabene di atas mereka akan bermain secara defense total atau total bertahan, di mana mereka mengandalkan 4-5-1 dan di mana dari wingback atau dari sayap mereka, wing maupun wingbacknya itu turun untuk membantu pertahanan. Ini yang dapat menyulitkan Manchester City di awal-awal babak pertama. Terbukti Manchester City mengurung pertahanan Bournemouth tapi gampang dipatahkan karena saking banyaknya pemain yang menumpuk di depan kotak penalti atau di depan gawang dari kiper Bournemouth tersebut. Sehingga harus diadakan beberapa percobaan-percobaan skill individu maupun passing one to pass dengan beberapa pemain sehingga mampu memecah pertahanan dari Bournemouth. Mungkin peluang pertama diciptakan oleh beberapa pemain dari Manchester City namun masih ditangkap atau dipatahkan oleh lini pertahanan dari Bournemouth. Baru menit ke-17 seorang Erling Haaland yang notabene mampu bermain one to pass passing dengan Ilkay Gundogan mampu memberikan assist. Erling Haaland assist kepada Ilkay Gundogan yang sangat bagus sekali, di mana Erling Haaland dijaga oleh dua pemain namun masih bisa memberikan umpan bagus terhadap Ilkay Gundogan dan Ilkay Gundogan mampu menyelesaikan menjadi sebuah gol. Tentu gol yang sangat bagus untuk Erling Haaland, untuk Ilkay Gundogan melalui assist yang juga bagus dari Erling Haaland. Setelah satu gol yang dikemas oleh Manchester City, Bournemouth agak sedikit keluar dari pertahanannya yang notabene bermain sangat total bertahan sejak menit awal. Mereka keluar untuk mengimbangi lini tengah dan lini serang dari Manchester City. Terbukti setelah mereka keluar dari lini pertahanan agak sedikit longgar dari posisi-posisi yang ditinggalkan oleh Bournemouth tersebut. Alhasil seorang Erling Haaland mampu menyapu bola dari corner kick yang diciptakan oleh Bournemouth sehingga bola counter attack dilaksanakan, di mana counter attack dikomandoi oleh Rodri kepada Phil Foden dan Phil Foden mampu memberikan umpan ke sisi sayap di mana di situ ada Kevin De Bruyne. Nah, skill, kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh Kevin De Bruyne mampu memberikan gol kedua untuk Manchester City. Bukan karena Kevin De Bruyne yang menciptakan gol, tapi prosesnya juga sangat bagus. Terlebih tendangan ke sudut
gawang dari Bournemouth, dari seorang Kevin De Bruyne mampu memberikan marwah bahwa pemain ini sangat berkualitas. Dengan tendangan kaki luarnya mampu menciptakan gol yang sangat bagus ke sudut kanan gawang Bournemouth. 2-0 diciptakan oleh Manchester City. Apakah Manchester City hanya berhenti di situ di babak pertama? Oh, tentu tidak. Di mana gol ketiga tercipta pada dasarnya adalah melalui beberapa skema yang diberikan oleh Manchester City, sehingga umpan 1-2 passing diteruskan oleh seorang Kevin De Bruyne kepada Phil Foden yang mampu memberikan tendangan di dalam kotak penalti dan menghasilkan sebuah gol. Gol ketiga untuk Manchester City. Sebenarnya gol ketiga itu sangat bagus untuk moral, sangat bagus untuk beban Manchester City untuk menambah gol lagi, sehingga Manchester City sangat diuntungkan dari gol ketiga ini. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Bagaimana di babak kedua? Babak kedua Manchester City mengalami perubahan, di mana Phil Foden ditarik keluar digantikan Jack Grealish, dan beberapa pemain juga dimasukkan seperti John Stone, Bernardo Silva, terus Lewis juga, terus yang terakhir pemain strikernya Julian Alvarez juga dimasukkan. Tentunya perubahan gaya bermain, pemain di babak kedua merubah perubahan gaya bermain. Ya, walaupun kita tahu tetap mengandalkan one to pass passing maupun direct pass kepada para pemain, akan tetapi dengan masuknya Jack Grealish mampu menguasai bola sehingga pertandingan terkesan agak sedikit skill individual. Namun dari skill individual tersebut, seorang Joao Cancelo mampu menerobos ke pertahanan dari Bournemouth, sehingga Joao Cancelo mampu memberikan tendangan yang mengakibatkan gol bunuh diri dari lini pertahanan Bournemouth. 4-0 untuk Manchester City. Sudah kelar. Menurut saya pertandingan udah kelar karena Manchester City setelah unggul 4-0 mereka lebih menguasai pertandingan atau menguasai bola di pertandingan tersebut. Alhasil banyak beberapa menit terakhir Manchester City banyak menguasai bola tanpa melakukan tusukan-tusukan, mungkin sesekali melakukan tusukan melalui sayap Riyad Mahrez maupun seorang Jack Grealish, akan tetapi bola tetap dapat dipatahkan oleh lini pertahanan dari Bournemouth, sehingga skor 4-0 menjadi akhir dari laga game week kedua Manchester City melawan Bournemouth di kandang Etihad Stadium. Menurut saya pertandingan di pekan kedua dari Manchester City lawan Bournemouth tentu banyak memiliki catatan, terutama positioning Haaland, terutama bola-bola kesukaan Haaland tidak diberikan oleh lini tengah. Akan tetapi yang menjadi poin plus di sini adalah bagaimana seorang Kevin De Bruyne mampu memberikan cerita, mampu memberikan asa, dan mampu memberikan kemenangan dengan kualitas, skill, dan kuantitas yang dia miliki. Sehingga banyak pemain sangat termanjakan oleh seorang Kevin De Bruyne. Dan catatan lain adalah untuk Julian Alvarez yang mungkin sejak menit awal 2 pertandingan ini tidak dimainkan, maka dari itu perlu adanya pembauran dari Julian Alvarez terhadap tim Manchester City. Semoga kedepannya Manchester City melalui program atau melalui pelatihan yang diberikan oleh Pep Guardiola terhadap para pemainnya mampu memberikan kemenangan untuk tim Manchester City. Mungkin itu review yang bisa disampaikan. Semoga dapat menambah terhibur dan wawasan Anda terhadap permainan dari Manchester City. See you.